Baik teman-teman sekalian, saya akan membaca Efesus 4 ayat 5. Di sana dikatakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya. Tetapi untuk lebih mempermudah pemahaman kita tentang konteks ayat ini, saya akan membaca dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, mulai ayat 2. Ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Itu bacaan kita secara lengkap dari Efesus pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-6 ya. Tapi hari ini secara khusus saya akan hanya melakukan eksposisi berkaitan dengan ayat yang kelima secara khusus tentang ayat kata satu iman atau kalimat satu iman. Baik, teman-teman sekalian, kita sebelum berdiskusi tentang konteks atau berdiskusi tentang makna satu iman, saya ingin mengajak kita untuk melihat secara konteks ya, secara konteks bacaan, latar belakang konteks dari ayat yang terdahulu supaya kita bisa menyimpulkan apa maksud atau posisi satu iman dan apa maksudnya dalam kalimat ini ya. Jika teman-teman melihat secara umum ya, Efesus 4 hingga Efesus yang kelima itu memberikan satu pengajaran mengenai mengenai ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang dipanggil oleh Tuhan ya. Yakni kalau kita baca dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, yang pertama itu kesatuan ya. Jadi ciri-ciri yang pertama dari orang-orang dipanggil oleh Allah, yaitu yang pertama kesatuan dan yang kedua kekudusan. Itu bisa kita baca dari Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ke Efesus pasal 5 ayat yang ke-21. Nah, teman-teman, pengajaran Paulus tentang kesatuan ya dapat dibagi kalau kita lihat dari ayat yang di atas ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16 itu dapat dibagi dalam 5 poin besar ya. Yang pertama, kesatuan yang berkaitan dengan sifat-sifat dasar yang dibutuhkan ya agar kesatuan dapat terwujud. Jadi bagaimana kesatuan itu bisa terwujud itu dijelaskan di dalam ayat 2 ya, yaitu misalnya di situ kalau teman-teman baca Efesus 4 ayat 2, di situ dikatakan hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu ya. Jadi dia berbicara tentang sifat-sifat dasar yang dibutuhkan ya dalam rangka untuk menciptakan satu kesatuan ya. Dan kemudian hasil dari dikembangkannya sifat-sifat itu muncul damai sejahtera. Jadi ketika melakukan rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu, maka akan muncul yang namanya damai sejahtera dalam jemaat. Itu ayat 3 ya. Dan bagian yang kedua itu berbicara tentang konsep kesatuan yang dimaksudkan oleh Paulus, yaitu satu tubuh dan satu roh ya. Jadi kesatuan yang dimaksud di sini adalah satu tubuh dan satu roh. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang keempat ya. Terus yang ketiga, poin yang ketiga, alasan atau sumber inspirasi kesatuan ya. Atau bagaimana atau siapa atau apa yang bisa menjadi inspirasi untuk menciptakan kesatuan ya. Ayat 4 sampai ayat 6 itu disampaikan di situ meneladani kesatuan dari Allah Tritunggal, Roh Kudus, Yesus dan juga Bapa ya. Meneladani kesatuan dari Allah Tritunggal. Dan selanjutnya di poin yang keempat, di situ juga disinggung tentang kesatuan dalam memanfaatkan karunia-karunia, dan pada poin yang kelima tujuan yang ingin dicapai dari kesatuan. Jadi ada 5 gambaran besar tentang kesatuan yang bisa dilihat dari ayat 1 hingga ayat yang ke-17 ya. Nah, itu berkaitan dengan konteks berbicara tentang kesatuan ya. Nah, jika merujuk pada kesatuan yang dimaksud oleh Paulus ya, maka ayat 4 mengatakan bahwa kesatuan ini berkaitan dengan satu tubuh dan satu roh ya. Satu tubuh ini berbicara tentang komunitas ya, relasi antara sesama manusia. Sementara berbicara tentang satu roh itu berkaitan dengan relasi secara vertikal ya, relasi dengan Allah atau digerakkan atau dituntun oleh Allah. Maksudnya adalah ketika kita membangun sebuah komunitas ya, itu tidak saja berkaitan dengan membangun hubungan dengan sesama, tapi juga membangun hubungan dengan Allah. Nah, penyebutan roh itu merujuk pada pribadi Roh Kudus itu sendiri, di mana perannya sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan kesatuan di dalam jemaat. Artinya bahwa jemaat bisa bersatu, itu ada peran Roh Kudus di sana.
Ya, tanpa Roh Kudus jemaat tidak mungkin bisa bersatu, apalagi mereka dari latar belakang Yahudi, non-Yahudi, seperti itu. Ya, tidak saja Roh Kudus berperan dalam mewujudkan persatuan ini, tetapi pribadi Kristus dan pribadi Bapa juga turut bekerja, turut berperan, turut berkontribusi dalam kesatuan, dalam menciptakan kesatuan dalam jemaat. Ini yang dibicarakan dalam bagian ini. Ya, itulah menyebabkan Paulus melanjutkan penjelasannya mengenai satu Tuhan. Ya, ini tentu saja merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Jadi di ayat-ayat sebelumnya dia berbicara tentang kontribusi atau peran dari Roh Kudus berkaitan dengan kesatuan. Kemudian dia berbicara tentang peran dari Yesus. Ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nanti saya akan lebih banyak bicara tentang satu iman. Nah, kemudian juga dia berbicara tentang pribadi Bapa pada ayat yang kemudian. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa ada hal menarik yang bisa kita tarik, di mana Paulus mengaitkan antara satu Tuhan dan satu iman, satu baptisan. Berarti ada korelasi yang menarik antara Kristus dan iman. Penempatan satu iman setelah Kristus itu menarik, ya. Itu menarik untuk kita cari tahu. Dan ini berarti bahwa ada korelasi yang benar-benar dekat antara iman dan Kristus, ya. Sehingga korelasi yang pertama, ketika Paulus mendudukkan iman itu di samping Kristus, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, berarti 3 poin ini memiliki korelasi hubungan satu sama yang lain. Lalu apa sesungguhnya korelasi antara iman dan Yesus Kristus? Hubungan yang pertama atau korelasi yang pertama, Yesus Kristus yang memberi dan menuntun iman kita. Ketika Paulus memposisikan iman di samping Yesus Kristus, satu Tuhan, satu iman, berarti antara satu Tuhan dan satu iman mempunyai korelasi. Korelasi yang pertama adalah Yesus Kristus yang memberi dan menuntun iman kita. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh dialah, oleh Yesus Kristus, kamu percaya kepada Allah. Ya. Jadi oleh Yesus Kristus kamu percaya kepada Allah. Berarti karena Yesus Kristus yang membuat kita bisa percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia atau Yesus Kristus dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi korelasi yang pertama di sini kita bisa belajar bahwa Yesus Kristuslah, atau karena Yesus Kristuslah maka kita bisa beriman kepada Allah. Ya, oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Ibrani 12 ayat 2 kita bisa lihat di sana mengatakan begini. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ya, jadi perhatikan, pada 1 Petrus 1 ayat 21, dia yang membuat kita percaya kepada Allah, ya. Terus yang kedua, di sana dikatakan bahwa dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya. Jadi Yesus tidak saja menjadi sosok pribadi yang membuat kita percaya kepada Allah, tapi dia juga yang menuntun, yang membawa iman kita menuju kepada kesempurnaan. Ini korelasi yang pertama, yaitu Yesus Kristus yang memberi dan menuntun iman kita. Korelasi yang kedua, Kristus itu sendiri tidak saja memberi, menuntun iman kita, tapi Kristus itu sendiri sebagai pusat dari iman Kristen. Ketika Paulus menundukkan Yesus Kristus, kemudian memposisikan iman persis di samping kata ini, berarti bisa jadi ini korelasi yang sangat menarik. Bahwa beriman kepada Yesus Kristus itu menjadi dasar keselamatan orang Kristen. Galatia 2 ayat 16 menyebut begini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kamu pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Poin yang kedua, tadi kita sudah dapat bahas poin yang pertama bahwa Yesus Kristus yang memberi dan menuntun iman kita menuju kesempurnaan. Pada poin yang kedua, Yesus Kristus sebagai pusat dari iman orang Kristen. Ini menarik, ya. Sehingga mengapa Paulus memposisikan kata satu iman persis di samping satu Tuhan. Ini bukan kebetulan, tapi ini adalah satu konsep yang ingin disampaikan oleh Paulus bahwa
Tidak mungkin seseorang bisa datang kepada Allah tanpa melalui Yesus Kristus. Kristus membuat kita beriman, menuntun kepada kesempurnaan. Kristus juga menjadi fokus iman orang Kristen. Itu kita sudah bahas bagian yang pertama tentang korelasi antara Yesus Kristus dan iman. Nah, sekarang kita akan masuk bagian yang kedua. Ini menarik, teman-teman. Ya, bagian yang kedua kita akan berbicara tentang manfaat iman. Ya, ini sangat menarik karena kembali bahwa ketika Yesus Kristus diposisikan di samping iman, ya, ternyata ini mempunyai satu makna yang filosofi yang sangat dalam. Ya, jadi iman dalam konteks ini tidak saja berkaitan dengan keselamatan, tetapi iman dalam konteks ini juga memiliki fungsi atau memiliki banyak manfaat. Kita seringkali hanya mendengar iman kaitkan dengan keselamatan, iman kaitkan dengan keselamatan. Khotbah tentang iman mayoritas berbicara tentang keselamatan, tapi sesungguhnya ada banyak manfaat lain yang bisa kita belajar dari iman. Ya, apa itu sebetulnya iman? Apakah semata-mata berkaitan dengan keselamatan? Ya, ketika saya melihat beberapa ayat referensi, saya melihat bahwa iman punya banyak fungsi yang lain. Ya, fungsi yang pertama jelas iman sebagai dasar keselamatan. Itu bisa kita lihat dalam banyak ayat, ya. Misalnya dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 di sana dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. 1 Petrus 1 ayat 9 katakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi jelas bahwa fungsi iman yang pertama sebagai dasar keselamatan. Orang yang selamat adalah orang yang beriman. Sehingga tidak mungkin keselamatan dicapai melalui upaya atau kelakuan baik atau amal dan lain sebagainya. Fungsi iman yang pertama sebagai dasar keselamatan. Fungsi iman yang kedua sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi pergumulan. Ya. Sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi pergumulan. Ketika seorang menghadapi pergumulan yang sangat berat, imannya itu yang kemudian membuatnya bisa berdiri teguh, bisa berdiri kokoh, ya, sehingga ia sanggup untuk mengalahkan dunia. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Mengalahkan dunia dalam artian tidak saja ditafsir secara mengalahkan berkaitan dengan dosa, tapi bagaimana kita diberikan kekuatan dari Allah untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Fungsi iman yang kedua adalah bagaimana iman itu menguatkan kita, memampukan kita supaya kita bisa menghadapi setiap persoalan hidup. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 2 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-31. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, orang Israel, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Ayat 30. Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Ya. Ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sendiri tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Iman di sini yang mendorong orang-orang Israel berani berjalan di dalam tengah laut yang sudah dibelah. Iman yang membuat tembok Yeriko itu roboh ketika orang-orang Israel berdiri mengelilinginya, berjalan memutar mengelilinginya, kemudian memuji Tuhan, dan iman itu kemudian membuat tembok itu roboh. Dan saudara, iman itu juga berfungsi untuk menguatkan saudara ketika saudara dalam persoalan hidup, pergumulan hidup. Yang ketiga, saudaraku, fungsi iman yaitu menuntun orang Kristen agar tidak salah jalan dan tidak salah bertindak dan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Iman membuat saudara bisa berjalan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tanpa iman kepada Allah, saudara tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Ya. Dalam Ibrani 11 ayat 7-8 dibilang seperti ini. Ibrani 11 ayat 7-8. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Oleh karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya. Teman-teman, di sini saya melihat ya bahwa fungsi iman yang ketiga ini tidak saja sekedar sebagai atau tidak saja
sebagai keselamatan, menguatkan kita, tetapi memberikan arah langkah, ya, arah langkah kita menuju kepada apa yang Tuhan inginkan, ya. Ketika kita tidak punya iman, maka kita tidak punya arah langkah. Abraham, ya, karena iman dia berjalan menuju kepada apa yang Tuhan rencanakan, ya. Begitu juga Nuh, ya. Ketika orang lain di sekitar dia mencemooh dia, kenapa engkau membuat bahtera dan lain sebagainya, tapi Nuh betul-betul punya satu keyakinan iman, dan itu membuat dia terus berjalan di dalam kehendak Tuhan, ya. Iman membuat Nuh dan Abraham mampu berjalan menuju rencana Tuhan, walaupun rencana itu belum terlihat, walaupun rencana itu masih sangat jauh, entah itu jadi atau tidak, tetapi Nuh dan Abraham atas iman mereka berjalan menuju kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Iman mengarahkan seseorang untuk berjalan menuju kehendak Allah. Itu fungsi iman yang ketiga. Fungsi iman yang keempat, ya, yaitu iman adalah senjata untuk mematahkan semua kuasa kegelapan. Ini menarik. Ketika kita baca Efesus 6 ayat 16, di sana dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudaraku, untuk melawan kuasa kegelapan bukan dengan siram-siram air, ya, air garam disiram, bukan dengan itu. Bukan juga dengan ritual-ritual gantung affinity di baju, tidak, saudara. Tapi mengalahkan kuasa kegelapan dimungkinkan hanya dengan memiliki iman, ya. Sehingga fungsi yang keempat dari iman tidak saja keselamatan, tidak saja sebagai kekuatan, tidak saja mengerahkan, tetapi juga menjadi suatu kekuatan untuk kita mengalahkan kuasa kegelapan. Iman kepada Kristus itu. Sehingga hari ini saya mau mengajak Anda untuk beriman dengan sungguh, karena iman Anda itulah yang membuat setan tidak bisa masuk, yang membuat sihir tidak bisa datang untuk menimpa saudara. Fungsi yang kelima, iman adalah konfirmasi sampainya anugerah Allah kepada manusia. Allah beranugerah, Allah menyiapkan anugerah keselamatan dan dia menganugerahkan kepada manusia. Tapi bagaimana bisa memastikan bahwa manusianya sudah menerima anugerah? Yaitu ketika dia beriman. Sehingga fungsi yang kelima dari iman sebagai konfirmasi sampainya anugerah Allah kepada manusia. Dan fungsi yang keenam dari iman adalah iman sebagai titik tolak kita bisa memahami dan mengerti Allah. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu mengerti kehendak Allah. Hanya orang-orang yang beriman saja yang mampu memahami tentang isi hati Allah, ya. Abraham dan Nuh tadi kita sudah lihat kisah mereka. Mereka karena iman mereka bisa memahami maksud Allah. Mereka bisa mendengar isi hati Allah. Mereka bisa tahu apa yang Allah inginkan. Hanya dengan iman itulah kita bisa tahu apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 3 menulis begini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Hari ini ilmu-ilmu, teori-teori tentang penciptaan dunia mengatakan bahwa dunia itu merupakan awalnya merupakan satu bulatan yang besar begitu, kemudian pecah, teori Big Bang namanya, dan akhirnya kemudian menjadilah dunia. Lalu manusia itu menurut Darwin dari kera dan lain sebagainya. Ya, tetapi dari kacamata iman kita bisa percaya bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Itu ada 6 manfaat atau 6 substansi lain dari iman. Kiranya firman ini memberkati, dan kiranya kita terus menjadi orang yang beriman, karena iman kita yang pertama, saya ulangi sebagai kesimpulan, sebagai dasar keselamatan. Yang kedua, iman sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi pergumulan. Yang ketiga, iman menuntun orang Kristen agar tidak salah jalan dan bertindak sesuai kehendak Allah. Yang keempat, iman sebagai senjata untuk mematahkan kuasa-kuasa kegelapan. Yang kelima, iman adalah konfirmasi sampainya anugerah Allah kepada manusia. Dan yang keenam, iman adalah titik tolak kita bisa memahami dan mengerti Allah. Tuhan Yesus memberkati firman ini untuk Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman ini. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi setiap teman-teman yang membaca, dan kiranya mereka juga diberkati dan bisa membangun iman mereka di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom.